Saudaraku, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah mata hati telinga pendengaran kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami, menghayati, serta melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, karena dosa dan pelanggaran kami yang kadang-kala menghalangi kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema dalam firman Tuhan saat ini, yaitu Tuhan Yesus adalah sahabat perjalanan hidup kita. Setiap orang, saya yakin, pasti punya cita-cita dan banyak harapan tentang masa depan yang lebih baik daripada sekarang ini. Namun yang kadang terjadi, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan itu tidak segera terwujud atau bahkan tidak terwujud sama sekali. Demikian juga dengan kedua orang murid dalam bacaan Injil kita pada hari ini. Dulu mereka rela meninggalkan kampung halaman, mereka rela meninggalkan keluarganya, mereka rela meninggalkan pekerjaannya hanya demi apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika nanti mereka bersama dengan Tuhan Yesus, mereka berharap mereka akan mendapatkan banyak kesuksesan. Mereka berharap mereka akan mendapatkan banyak berkat. Ya setidak-tidaknya kalau Yesus menjadi raja, mereka akan mendapatkan kursi dari kekuasaan Tuhan Yesus, mendapatkan jabatan atau kedudukan. Namun apa yang terjadi? Yesus yang menjadi andalan, Yesus yang dijadikan tumpuan harapan mereka, diambil dari kehidupan mereka. Yesus disalibkan dan mati, sehingga mati pula lah harapan dan cita-cita dari para murid. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi yang demikian getir, kondisi yang sedemikian pahit memaksa mereka untuk mereka kembali ke lingkungan masa lalu mereka, kembali ke kampung halaman dan mengubur dalam-dalam harapan mereka untuk bisa sukses bersama dengan Tuhan Yesus. Namun di tengah perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang asing yang sejatinya adalah Tuhan Yesus itu sendiri, yang menjumpai mereka untuk menyemangati, untuk meneguhkan, untuk memotivasi mereka agar mereka kembali kepada kehidupan yang baru. Melewati pengajaran kitab suci, melewati pemecahan roti, hingga mereka berkobar-kobar kembali. Kisah selanjutnya, dua orang murid ini mereka tidak berlama-lama di kampung halaman mereka, tetapi mereka memutuskan untuk kembali memenuhi panggilan. Mereka berkumpul dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, dan mereka berpelayanan di sana, dan mereka menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Kisah ini menjadikan inspirasi bagi kita, bahwa terkadang kita seperti kedua orang murid Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Seperti mereka, terkadang kita lelah, terkadang kita putus asa menghadapi kesulitan, tantangan yang sungguh luar biasa pada saat sekarang ini. Rumah tangga yang kita harapkan bisa bahagia ternyata tidak bisa, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Usaha yang kita harapkan bisa lancar namun tidak sesuai
atau tidak selancar yang kita inginkan. Pekerjaan, karir yang kita harapkan bisa melesat tinggi namun tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kondisi yang seperti ini mungkin kita akan mulai bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tinggal diam, membiarkan saya berada dalam kondisi pahit seperti ini? Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sejatinya Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Ia selalu menuntun kita, Ia selalu menemani kita, Ia selalu memberkati kita. Namun terkadang sikap kita seperti kedua orang murid, tidak mengenali kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada kesedihan yang kita rasakan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ketahui, kehadiran Tuhan itu bisa melalui siapapun, melalui cara apapun, dan lewat siapapun. Kalau kehadiran Tuhan Yesus dalam firman ini itu melalui seorang asing yang hadir di hadapan mereka. Itu artinya kehadiran Tuhan Yesus itu bisa melalui orang yang belum kita kenal sekalipun, atau orang yang sudah kita kenal. Bisa melewati keluarga kita, bisa melewati sahabat-sahabat kita, bisa melewati rekan sekerja kita, bisa melewati pemerintah, bisa melewati pendeta, bisa melewati majelis, atau melewati siapapun. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa? Untuk meneguhkan, untuk menguatkan, untuk menyemangati kita agar kita tetap bersemangat dan berkobar-kobar kembali untuk menjalani kehidupan kita pada saat ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini bagi kita adalah jangan pernah berputus asa, tetaplah bersemangat, tetaplah optimis. Karena kita yakin di dalam Tuhan tidak ada perkara, tidak ada masalah yang tak terselesaikan. Karena kita yakin yang namanya badai itu pasti berlalu. Karena kita punya Tuhan Yesus yang adalah sahabat dalam perjalanan hidup kita. Kiranya melewati firman Tuhan pada saat ini boleh memperbaharui kehidupan kita, boleh senantiasa memberkati kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Shalom.